memulai syutingnya. Kamera roll, ledakan siap, action! Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan yang tidak terbatas adanya. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan izinkan kami nikmati hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang lebih baik bagi kami dan kami hidup juga lebih baik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak, saya masih ingat beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu berkaitan dengan akhir zaman ya. Berkaitan dengan zaman akhir atau waktunya sudah dekat. Oke. Kita melihat banyak kejadian, kita melihat banyak bencana alam, kita melihat banyak yang namanya tantangan hidup. Itu adalah tanda-tanda di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat ke dunia ini. Ya. Sekali lagi saya pernah menawarkan kepada kalian, kita ingin hidup 2 kali, mati 1 kali, atau kita dibalik, mati 2 kali, hidup 1 kali. Saya berharap kepada kita semuanya, kita memilih yang namanya hidup 2 kali, mati 1 kali. Ya, hidup 2 kali, hidup yang kedua kita adalah hidup di dalam kekekalan, memimpin bersama dengan Yesus Kristus. Ya, dan apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Apa sih yang harus kita kerjakan untuk memperoleh yang namanya keselamatan itu? Ya, saya mau nanya kepada Tirsa sekarang. Mohon bantuannya ya Tirsa ya. Halo Tirsa, bisa diaktifkan audionya nak? Oke Tirsa, thank you. Tirsa, kalau manusia percaya sama Tuhan Yesus nih, percaya nih, bahwasanya saya yakin dan percaya, saya yakin dengan Tuhan Yesus, saya pasti akan masuk surga. Tirsa, apakah percaya akan hal itu? Iya. Percaya ya. Nah, apakah cukup dengan percaya saja kita akan masuk surga?
Enggak ya. Kira-kira apa yang harus dikerjakan, Tirsa? Selain Eh, kita percaya. Memberitakan kabar Injil. Oke, thank you Tirsa. Ya, oke anak-anak. Thank you Tirsa tadi sudah menanggapi ya. Nah, saya akan mengajak bersama-sama dengan kalian melanjutkan seri kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada waktu ini. Ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apa sih yang harus kita kerjakan? Ya, apa sih yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita upayakan? Betul ya? Kalau yang namanya percaya kepada Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, betul sekali. Tetapi kita tidak hanya sampai di situ saja. Kita tidak hanya sampai dengan yang namanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus mengerjakan yang namanya keselamatan itu. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengerjakan yang namanya keselamatan itu. Ya, sekali lagi saya katakan kita harus mengerjakan yang namanya keselamatan itu. Kita akan baca bersama-sama di Galatia 5. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Galatia 5 ayat yang ke-16. Ya, silakan dipersiapkan Galatia 5 ayat yang ke-16. Apa sih yang harus kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini supaya kita memperoleh hak yang namanya kehidupan kekal bersama Kristus. Saya akan bacakan perikopnya di Galatia 5 ayat yang ke-16. Hidup menurut daging atau roh. Ya, hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan percideraan. Dan yang terakhir, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat ya, sekalipun kita percaya, ya kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sebagai, ya kita percaya, maksudnya gini, dalam artian apa? Oh saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus itu ada dan dia akan menyelamatkan saya. Nanti pada saat dunia ini sudah lenyap, saya akan hidup bersama dengan dia. Ya, tetapi kalau kita hidup selama di dunia ini, kita hidup menurut daging, ya, kita melakukan hal-hal yang tadi saya bacakan di Galatia 5, ya, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu firman Tuhan yang mengatakan, ya, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke? Saya lanjutkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan roh. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, ya. Oke. Nah, anak-anak pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan, ya, dari kelanjutan seri firman Tuhan yang waktu itu Mr. Denny sampaikan, bahwasanya, ya, kalau kita ingin hidup kali yang kedua bersama-sama dengan Kristus, kita ingin hidup kita diselamatkan, firman Tuhan sudah jelas mengatakan di Galatia 5 ini, marilah kita hidup menurut roh. Marilah kita kerjakan keselamatan itu. Ya, kita tidak boleh yang namanya melakukan penyembahan berhala.
Saya tidak perlu menjelaskan seperti apa sih penyembahan berhala, ya. Mr. Ronald itu punya bagian. Tapi kalian tahu, ya, penyembahan berhala itu seperti apa. Mendewa-dewakan benda-benda dan lain sebagainya. Yang kedua, sihir. Ya. Yang ketiga, perseteruan. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, yang perlu kita garis bawahi ya anak-anak, dan ini keras sekali di ayat 21 pasal 21 bagian B, di sana dikatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ya, firman Tuhan mengatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ingat ya yang di atas tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, tadi Tirsa juga saya tanya, apakah cukup kita dengan percaya sama Tuhan Yesus kita akan mendapatkan bagian kerajaan Allah atau surga itu? Tidak. Ya, tidak. Kehidupan kekal itu sebuah anugerah, sebuah hadiah yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Betul ya, secara cuma-cuma. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya kita sudah dianggap anak Allah. Tetapi sekali lagi saya katakan tidak cukup kita hanya percaya saja. Mari kita bersama-sama selama kita hidup di dunia ini, kita mengerjakan yang namanya keselamatan itu. Ya, selama kita hidup di dunia ini, mari kita kerjakan yang namanya keselamatan itu. Mari kita hidup menurut roh. Mari kita hidup mengerjakan yang namanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan yang namanya hal-hal kehidupan duniawi, firman Tuhan sudah mengatakan apa? Kita tidak akan memperoleh bagian kerajaan Allah, kerajaan surga. Itu sudah jelas sekali. Ya, mari anak-anakku, saya katakan waktunya sudah sangat dekat sekali. Ya, musibah, bencana alam, kelaparan, sakit, penyakit ada di mana-mana. Tribun Bali kemarin saya baca, ya, virus Ebola muncul lagi. COVID-19 belum selesai, virus baru muncul lagi. Bencana alam di mana-mana. Di kota saya Pekalongan sampai hari ini masih banjir. Dan banjirnya itu ngeri, bukan banjir karena air hujan anak-anak. Banjir karena air laut yang naik ke daratan. Hampir seluruh areal di Jawa Tengah, ya, kecuali Yogyakarta, terkena air rob atau air laut yang naik ke daratan. Ya, ngeri sekali. Mari kalau kita hari-hari ini masih diberi kesempatan sama Tuhan, mari kita kerjakan yang namanya keselamatan itu dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, untuk masuk ke kerajaan surga, tiketnya adalah diri kita sendiri, bukan mengikuti orang lain. Bukan mengikuti opa-oma kita, papa mama kita, pendeta kita, dan lain sebagainya. Tidak. Tiketnya adalah masing-masing. Ya, yang menentukan tiket kita diri kita sendiri. Ya, yang beli tiket itu kita sendiri. Mari sekali lagi kita sama-sama berjuang, ya, untuk mencapai yang namanya kehidupan kekal. Selamat melakukan aktivitas, tetap semangat. Ya, mari kita sama-sama hidup menurut roh dan kita tanggalkan semua keinginan daging. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu. Sepanjang malam kami sudah tidur dengan nyenyak, kami bangun dengan tubuh yang sehat.
Kalau kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami tetap minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dan berlaku atas kehidupan kami. Tolong kami, berkati kami Tuhan senantiasa. Dan setiap pembelajaran yang akan kami dapatkan dari guru-guru, mampukan kami menerimanya dengan baik dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami buka hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tetap menghimbau, saya tetap meminta kepada kalian yang terlambat hari ini untuk bisa lebih baik lagi di keesokan hari. Terima kasih. Baik, Shalom, selamat pagi. Shalom, kelas 9A. Silakan kalian, Misalnya mau absen dulu ya. Misalnya panggil namanya, silakan open video kalian sebentar ya. Oke, Eldon, silakan open video sebentar, Eldon. Eldon? Halo? Eldon? Oke, Misalnya tunggu ya, nanti terakhir Misalnya panggil lagi ya. Exton? Halo Exton? Exton belum ya? Oke, Exton belum hadir. Benny, silakan open video sebentar, Benny. Halo, Benny. Benny, bisa dengar suaranya, Miss? Oke, belum juga ya. Oke, Cevi. Halo, Cevi. Bisa open video, Cevi? Apakah sudah memakai seragam? Halo, Cevi. Anak-anak kok susah sekali ya, misalnya suruh open video ya. Apa kalian tidak memakai seragam dengan lengkap? Oke, tidak ada respon juga. Abel. Oke, thank you Cevi. Abel. Abel belum hadir? Abel belum hadir juga ya. Oke. CJ. CJ, silakan CJ open video. Halo CJ. Anak-anak, menjadi kesepakatan kita di awal, kalau di awal guru minta kalian untuk open video, silakan kalian wajib untuk open video. Ya. CJ, bisa dengar suaranya Miss Rina? Halo CJ. Bisa berikan reaction-nya? Tidak ada suara juga ya. Ini misalnya anggap absen aja ya kalau tidak memberikan respon ya. Oke, Ethan. Ethan apakah sudah hadir? Hadir. Bisa open video sebentar? CJ silakan open video sebentar. Isna mau lihat apakah sudah pakai seragam atau belum? Kan tinggal pencet video kalian aja kan? Kalau memang kalian sudah pakai seragam, Sina yakin kalian bisa open video. Ya. Oke, Ivana. Ivan belum. Ivan belum hadir. Ya, Oke, thank you Ivan. Ivana belum? Ivana belum. Oke, jadi bisa open video? Halo, jadi bisa dengar suaranya, Miss? Halo, jadi? Sudah pakai seragam? Jadi, bisa tolong open video kamu? Oke, Misina kasih kesempatan kalau yang belum pakai seragam. Nanti setelah selesai Misina absen, Misina minta kalian open video sebentar. Semuanya ya. Oke, Jessie. Hai Jessie. Oke, CJ sudah pakai seragam. Thank you CJ. Jessie. Jessie bisa dengar suaranya Miss Rina?
Oke, tidak ada respon juga. Oke. Anta. Anta. Oke, thank you Anta. Joshua. Joshua sepertinya belum hadir ini. Oke, Joshua belum ada. Giovanna. Giovanna. Oke, thank you. Giselle. Giselle sudah pakai seragam? Oke, Monica. Monica tidak ada. Oh iya, Monica hari ini izin ya anak-anak ya. Karena ada acara di kampungnya ya. Untuk Monica izin. Aurel sudah ada belum ya? Belum ya. Aurel sekarang sering terlambat masuk ya dia ya. Oke, Sydney. Oke, thank you. Evan. Oke, Evan, thank you. Tirza. Oke, yang baru hadir tadi Abel, bisa open videonya sebentar? Abel, Aurel, oke, thank you. Aurel belum ya? Siapa tadi yang baru masuk ya? Joshua. Joshua bisa dengar suaranya Miss Vina? Yang lainnya yang baru memakai seragamnya silakan open video. Yang tadi belum mau buka videonya. Benny bisa open videonya? Sudah pakai seragam belum? Miss Vina butuh suaranya Benny. Videonya Benny. Bisa dibuka videonya sebentar, Ben? Oke. Baik, anak-anak biar tidak terlalu lama ya. Ya, kalau yang rajin untuk absen ya. Oke, Aldon. Selamat pagi, Aldon. Oke ya. Bagi yang jarang mau buka video, jadi mohon maaf ya di sini. Karakter itu juga dalam setiap bidang studi itu ada penilaian namanya karakter ya. Jadi masuk ke 9 profil. Ya, bagaimana sikap kalian merespon guru-guru kalian pada saat guru mengajar atau di awal pembelajaran, minta kalian untuk merespon atau buka video sebentar saja. Nah, itu pasti akan ada poinnya ya, ada penilaiannya untuk kalian. Ya, kembali ke kalian ya. Kalian yang bisa memberikan nilai untuk diri kalian sendiri ya lewat guru-guru kalian. Oke, baik anak-anak, Miss Vina minta tolong nanti kalau pembelajaran selanjutnya untuk Monica hari ini tidak hadir di Zoom ya karena ada kegiatan upacara keagamaan, jadi tolong disampaikan kalau nanti pelajaran selanjutnya guru-guru kalian mengabsen ya. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Miss Vina akan pimpin kita dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur ya Tuhan atas hari yang baru ini yang Kau curahkan bagi setiap kami ya Bapak. Kami mohon berkat-Mu untuk sepanjang hari ini dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau ya Bapak. Dan saat ini ya Bapak kami berdoa untuk anak-anak kami, khususnya kelas 9A yang sebentar lagi akan mengikuti pembelajaran matematika ya Bapak. Kiranya Engkau urapi mereka, berkati mereka, berikan hikmat buat mereka ya Bapak, untuk mereka boleh berkonsentrasi dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga mereka juga dapat mengerti, memahami akan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Baik, siapa yang tahu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja anak-anak? Siapa yang mau menanggapi? Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa saja kah? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Miss Vina? Silakan dibuka mic-nya. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja?
Silakan. Oke, ini Tirsa jawab kerucut dan bola. Oke, betul ya, kerucut dan bola. Kita sudah belajar tabung, kerucut, dan bola. Oke, berarti hampir selesai materi kita. Tetapi di bab ini kita belum ada penilaian sama sekali. Untuk penilaian KI 4 yang tadinya Miss Ina minta kalian untuk membuat jaring-jaring, Miss Ina ubah menjadi membuat menyelesaikan soal cerita. Jadi tidak terlalu susah, ya. Jadi bagaimana kemampuan kalian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, ya. Jadi seperti itu. Tapi tugasnya belum Miss Ina kasih, tetapi minggu depan Miss Ina akan share di Moodle. Untuk minggu ini kita hari Rabu itu seharusnya, hari Rabu itu kita tidak ada ya. Berarti kita tetap ketemu nanti terakhir hari Jumat minggu ini. Oke. Hari Rabu Miss Ina di kelas lain berarti. Oke, kita akan lanjutkan ya. Jadi ingat kembali materi sebelumnya tabung ya. Unsur-unsur tabung jangan lupa dia memiliki 3 sisi ya. 2 rusuk dan tidak mempunyai titik sudut. Ya. Rumus-rumusnya jangan lupa luas selimut tabung 2 PRT, luas permukaannya 2 PR dalam kurung R plus T ya. Untuk volume selalu luas alas dikali tinggi. Oke, sekarang kerucut ya. Kalau kerucut itu ciri khasnya dia ada garis pelukisnya. Disimbolkan dengan S, yaitu kalau kita tarik garis tinggi di sini, kemudian ada jari-jari dan garis pelukis, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk menentukan nilai garis pelukis, jari-jari, dan tinggi, itu bisa dengan triple Pythagoras. Ya. Atau rumus Pythagoras. Kemudian luas selimut kerucut ya, ingat kerucut hanya kerucut yang memiliki S garis pelukis. Jadi luas selimutnya PRS. Untuk luas permukaannya PR dalam kurung S plus R ya. Volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke. Itu ya. Kemudian kita lihat terakhir bola ya. Bola ini ada beberapa rumus ya. Jadi luas permukaannya itu adalah 4 PR kuadrat, hati-hati. Di sini luas belahan bola padat. Artinya kemarin Miss Ina kasih contoh itu semangka ya. Semangka itu dibelah menjadi 2 sehingga dia kita bisa hitung luas permukaannya ya. Jadi luas setengah bola ditambah luas penampang lingkaran. Jadi kalian biasanya lupa menambahkan dengan luas penampang lingkaran. Jadi baru menghitung luas permukaan bolanya itu saja, ya, setengah bola. Belum ditambah dengan luas penampang lingkaran, yaitu PR kuadrat. Sehingga rumus akhirnya menjadi 3 PR kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian rumus volumenya 4/3 PR pangkat 3. Hati-hati dengan pangkat 3-nya di sini. Ya, bukan pangkat 2. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak untuk materinya sendiri? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ya. Terakhir kita sudah belajar 2 soal ya, 2 soal benar ya? Oke, 2 soal. Nah, menghitung luas permukaan dan volume, Miss Ina rasa tidak begitu susah. Ya, cuman di sini mungkin yang diuji adalah bagaimana cara kalian menghitung, gitu ya, mengalihkan dan membagi. Nah, di sini semangka dibelah menjadi 2, ya, berarti dia menjadi bentuk setengah bola padat gitu ya. Kalau setengah bola padat berarti kalau mencari luas permukaan, penampang lingkarannya itu juga harus dihitung, ya. Atau rumusnya langsung bisa 3 PR kuadrat. Nah, kita lihat soal yang ketiga ya. Silakan kalian boleh oret-oret, siapkan oret-oret kalian. Dalam suatu pameran, atap sebuah rumah berbentuk belahan bola. Jari-jari belahan bola tersebut 8 meter. Jika biaya pembuatan atap 40.000 per meter persegi, maka biaya pembuatan atap itu adalah. Berarti apa yang harus kita cari dulu anak-anak? Ada yang tahu? Di sini ada, jika biaya pembuatan atap 40.000
per meter persegi. Biaya atap itu berapa? Berarti kita harus cari apa dulu? Ada yang tahu? Apa yang harus kita cari dulu? Oke. Luas selimut. Di sini ada yang jawab luas selimut, ada yang jawab luas permukaan. Oke, perhatikan. Di sini yang perlu digarisbawahi, atap sebuah rumah berbentuk belahan bola. Berarti apakah dia satu bola penuh atau setengah bola, anak-anak, atapnya? Nih kata kuncinya, belahan bola ya. Nah, setengah. Apakah kalau misalkan namanya atap, apakah penampang lingkarannya itu perlu dihitung atau tidak? Perlu dihitung atau tidak? Tidak ya. Jadi yang namanya atap itu pasti ada bolongnya ya. Ada lubangnya gitu. Jadi yang perlu dilihat adalah setengah luas permukaan bola ya, tidak termasuk penampangnya. Itu kalau atap ya. Nah, kita buat diketahui dulu, nanti kalian hitung ya. Hasilnya berapa? Diketahui, silakan kalian boleh oret-oret sekarang. Jari-jari ya, jari-jarinya 8 meter. Kemudian biaya pembuatan atap sama dengan 40.000 ya. Per meter persegi ya. Per meter persegi berarti kita harus cari dulu luasnya ya. Luas apa? Karena bentuknya belahan bola berarti ya setengah permukaan bola. Ditanya, luas biaya ya. Biaya seluruhnya ya. Oke, nah, silakan anak-anak. Oke, silakan kalian cari karena setengah bola berarti luas permukaan setengah bola ya, setengah bola. Kalau setengah bola berarti apa? Nah, silakan 4,5 dikali 4 pi r kuadrat. Silakan kalian cari hasilnya berapa. Terus nanti dikalikan dengan 40.000 ya. Nah, pi-nya pakai berapa kalau di sini 8 meter? Ya, silakan yang sudah ketemu boleh tuliskan di kolom chat. Oke, berarti harga kaca seluruhnya tinggal kita kalikan dengan harga per meternya. Kaca seluruhnya berarti sama dengan 308 dikali 500.000. Hasilnya adalah sama dengan Rp 154 juta. Nah, ini mungkin bikin masjid kali ya. Jadi dia biasanya kalau masjid kan atapnya berbentuk setengah bola kayak gitu dan ukurannya sangat besar ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini beberapa contoh soal cerita yang bisa kalian pelajari ya. Saya rasa tidak begitu susah ya. Kemudian coba soal terakhir untuk bola ya. Kita lihat. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan panjang rusuk 12 cm adalah. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Nah, misalkan gini. Oh ini bolanya di dalam tabung ya. Kalau sekarang bolanya di dalam kubus ya. Kalau bolanya sekarang di dalam kubus berarti di sini diketahui ya. Diketahui
Rusuknya itu sama dengan 12 cm. Karena rusuknya 12 cm berarti diameter bola berapa anak-anak? Diameter bola berapa? Coba kalian bayangkan bola dimasukkan ke dalam kubus ya. Jadi dia bersinggungan. Jadi setiap permukaannya itu atas, kiri, kanan, depan, belakang, bawah itu bersinggungan dengan kubus bolanya. Berarti diameter bola berapa? Kalau rusuknya kubus itu adalah 12 cm. Silakan dijawab, diameter bola berarti berapa? Ya, 12, betul Gisel. Jadi sama ya, 12 cm. Sehingga jari-jari bola berapa? Setengahnya ya, 6 cm. Kemudian yang ditanya volume bola terbesar yang dapat dimasukkan. Berarti volumenya berapa? Volume bola sama dengan berapa? Oke ya. Nah kita jawab, kita masukkan volume bola ya. Volume bola sama dengan, apa rumus volume bola? 4/3 pi R pangkat 3. Oke, silakan kalian hitung. 4/3 pi R pangkat 3. Pi-nya hati-hati kita pakai berapa jika R-nya 12 cm. Silakan kalian hitung. Nah, hasilnya di sini kalau pi-nya kita tidak ubah menjadi 288 pi. Jika dalam soal pilihan ganda tidak perlu diganti pi-nya, berarti hasilnya sudah cukup sampai di sini saja. Ya, tetapi kalau misalkan dimintanya di pilihan ganda pi-nya tidak ada ya, jadi kita harus ganti pi-nya. Kalikan dengan 3,14 ya, karena R-nya 6 bukan kelipatan 7. Sehingga hasilnya menjadi 904,32. Satuannya sentimeter kubik. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Oke, Tirsa betul ya. Bisa dipahami itu materi bola ya. Berarti udah kita pelajari semuanya, tabung, kerucut, dan bola. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke. Kita lihat sedikit saja kerucut terpancung. Apa sih kerucut terpancung itu? Ya. Nah, kerucut terpancung itu merupakan kerucut tegak yang ujung atasnya dipotong. Misalkan, kalau kalian pernah lihat orang potong tumpeng, ya, jadi nasi tumpeng, nasi kuning yang bentuknya seperti tumpeng itu, ya bentuknya seperti kerucut itu, kan biasanya kalau namanya potong tumpeng itu dipotong ya bagian atas. Nah itu sisa di bawahnya itu namanya kerucut terpancung anak-anak. Bentuknya kerucut terpancung. Di sini kita lihat jika kita amati maka bentuknya akan mirip seperti ember terbalik. Coba kalian bayangkan ember. Ember itu kalau dibalik seperti apa ya? Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar kerucut berikut. Nah, ini yang Miss Yuna katakan tadi. Ya, kalian lihat gambar yang kiri, ya. Ini kerucut yang utuh ya. Kemudian mau dipotong nih. Misalkan siapa yang berulang tahun kan dipotong ya. Dipotong atau mungkin ada acara apa kayak gitu. Misalkan Tunas Daud Learning Innovation Festival ngadain potong tumpeng. Nah, itu dipotong bagian atasnya, diambil sehingga bagian bawahnya itu bentuknya seperti ember terbalik ya, yang sebelah kanan. Seperti ember terbalik. Nah, untuk unsur-unsurnya di sini atau menentukan rumus dari di mana dapat luas selimut dan volume itu tidak mestinya jelaskan semua ya. Jadi karena cukup ribet penurunannya nanti biar lebih jelasnya di SMA. Jadi di SMA kalian akan dijelaskan mengenai kerucut terpancung ya. Sehingga nanti di sini yang kalian akan pakai gambar yang kedua dalam kerucut yang sudah terpotong bagian atasnya ya. Jadi kalian lihat di sini tetap simbolnya adalah S ya. Garis pelukisnya ini S. Ini S, kemudian ini tinggi, ini R kecil ya. Kenapa R kecil? Karena jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, kalau yang ini R besar karena lingkarannya lebih besar, diameternya lebih besar, jadi R besar.
Nah, ini pun juga bisa gambarnya kita balik. Jadi seperti vas bunga dia jadinya kalau kita balik. Nah, itu pun penyelesaiannya juga dengan rumus kerucut terpancung. Ya, bentuknya seperti ember atau vas bunga misalkan, atau pot bunga ya. Pot bunga kan biasanya bentuknya begini ya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan rumus kerucut terpancung. Oke, kalian harus tahu dulu ini ya. R itu jari-jari, R kecil jari-jari lingkaran yang kecil, R besar jari-jari lingkaran yang besar, S di sini garis pelukis, T ini adalah tinggi ya. Tinggi dari lingkaran yang kecil ke lingkaran yang besar. Nah, sehingga dapat disimpulkan jika terdapat kerucut terpancung dengan panjang jari-jari alas R, jari-jari atas R kecil, tinggi T dan panjang garis pelukis S, maka kita dapat menentukan luas limut kerucut terpancung dan volume kerucut terpancung dengan rumus ini. Jadi luas limut kerucut terpancungnya adalah PS dalam kurung R besar ditambah R kecil. Volume kerucut terpancungnya sepertiga PT dalam kurung R besar kuadrat ditambah R besar kali R kecil. Ya, R besar R kecil itu kalinya artinya R besar kali R kecil ya, ditambah R kecil kuadrat. Nah, ini ada 2 rumus. Sebenarnya ada 3 rumus ya. Kalau mencari luas limut seluruhnya, luas kerucut seluruhnya berarti apa? Misalnya tambahkan ya, luas permukaan. Kalau ditanya luas permukaan ada yang bisa nggak? Nah, kalau selimut kan bagian sampingnya aja, berarti harus ditambahkan PS dalam kurung R besar ditambah R kecil, ditambah apa anak-anak? Ini baru luas selimutnya kan? Berarti harus ditambah dengan luas alasnya ini dengan jari R besar dan luas tutupnya dengan jari-jari R kecil. Berarti kan lingkaran pi R besar kuadrat ditambah pi R kecil kuadrat. Nah, itu luas permukaan seluruhnya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk kerucut terpancung, silakan kalian boleh foto, boleh. Oke, jika tidak ada, silakan kalian boleh foto satu soal ini, kalian coba di rumah. Ya, soal nomor 1 sudah difoto. Supaya nanti kalian bisa coba pertemuan selanjutnya hari Jumat kita akan bahas ya. Ini soal yang nomor 1, kemudian soal yang nomor 2 ini bisa kalian coba. Nah, ini yang terbentuk seperti ember ya. Ini yang seperti ember terbalik. Oke, sampai di sini. Nah, materinya misalnya sudah habis di sini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan berikan reaksinya untuk pelajaran kita hari ini. Ya, untuk yang sudah memahami boleh berikan reaksinya biar misalnya tahu yang sudah paham. Oke, 3 orang. Ada lagi? 5. Ada lagi yang yang sudah memahami? Baru 5 anak. Yang lain bagaimana? 6. Oke, yang lain kalau misalkan belum paham, silakan kalian baca-baca lagi buku kalian. Di situ semua ada di LKS kecuali kerucut terpancung, tidak ada di LKS ya. Jadi itu tambahan saja buat kalian. Takutnya kalau ada tes itu keluar, jadi kalian bisa menjawab. Ya, oke. Untuk hari ini Misina rasa cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan, Misina mau infokan bahwa besok itu tidak ada pelajaran ya. Kita akan mengikuti TD Live di sore harinya dimulai jam 6 sore. Jadi 15 menit sebelum jam 6 sore kalian sudah masuk ke Zoom ya. Oke. Baik. Anak-anak kita akan tutup dengan doa. Misina minta tolong Joshua bisa bantu pimpin doa. Silakan Jo. Joshua keluar ya? Oh enggak nih. Yes. Oke, doa ya Jo. Silakan Jo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar mengerti ke Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar
pelajaran lain Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Joshua, terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak kelas 9A. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Ya, baik. Bagaimana kabar anak-anak kelas 9A semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jadi seperti biasa sebelum Miss memulai pembelajaran kita hari ini, kita sapa-sapa dulu apakah semuanya sudah standby, semuanya sudah ready, sudah siap ya. Jadi namanya yang Miss panggil silahkan kasih tanda oke atau dijawab langsung, diaktifkan mikrofonnya juga silahkan ya. Baik, dari yang pertama Eldon Farel ada. Halo Eldon, bisa didengar Miss? Ya, Axton. Benedictus. Ya, Chevy. Christabel Tiffany. Christopher Jonathan. Christopher, Christian Ethan. Christian Ethan, bisa didengar ya. Ivan Alexander. Ivan. Ivana Jane. Ivana Jane. Ivana Jane, bisa didengar Miss? Oke, Jane, belum ada tanggapan. Jedediah. Jedediah ada? Jadi, bisa didengar Miss? Oke, jadi tidak ada tanggapan. Ivana juga. Jesslyn. Josephine. Joshua. Paulus. Joshua. Oke, Joshua juga tidak. Giovanna. Giovanna, Mikaela, Giselle, Mikaela Giselle, ya. Monica, Monica izin. Nitya Aurelia, Nitya ada. Sydney, Amanda, Stefano, Jekonia, Tirza, Naptali. Tirza, ya baik, terima kasih yang sudah respon. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai bab baru ya. Jadi silakan anak-anak diambil dulu buku paket bahasa Balinya. Diambil buku paket bahasa Bali, kemudian dicari, dibuka buku paket halaman 89. 89, sudah? Jadi di bab yang baru ini kita akan membahas tentang teks geguritan. Ya, tentang teks geguritan. Jadi itu sama seperti tembang. Ya, tentang teks lagu itu. Nah, jadi
Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas di sini ada 2 KD, 2 kompetensi dasar. Itu yang pertama menganalisis isi pupuh sinom. Ya, yang pertama itu adalah menganalisis isi pupuh sinom. Kemudian yang kedua itu mendemonstrasikan. Ya, jadi nanti anak-anak belajar mendemonstrasikan, ya. Belajar mempresentasikan bacaan puisi Bali Purwa yang berupa pupuh. Ya. Oke, maaf. Bisa didengar ya? Maaf, tadi gini, salah pencet. Oke, ya baik, terima kasih. Baik anak-anak, Miss ulang ya. Jadi untuk materi, kita akan membahas bab baru. Bab yang ke-7, halaman 89. Sudah di halaman 89 itu tentang teks geguritan. Ya, tentang teks geguritan. Teks geguritan atau lagu nanti ya kita akan belajar. Kemudian kompetensi dasarnya itu ada 2. Yang pertama nanti anak-anak mampu menganalisis isi sebuah pupuh. Yang kedua mampu mendemonstrasikan, mempresentasikan atau menampilkan bacaan puisi Bali Purwa atau puisi tradisional Bali. Ya. Kemudian indikatornya itu ada 4. Yang pertama anak-anak nanti mampu belajar membaca dan menembangkan, melagukan. Kemudian yang kedua, memahami isi bacaan teks geguritan. Yang ketiga, menampilkan kemampuan matembang. Nanti anak-anak diharapkan mampu atau bisa menembangkan sebuah pupuh, melagukan ya. Dan yang terakhir, menjawab berbagai soal latihan terkait dengan bacaan tembang pupuh itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Silakan dibuka buku paket halaman 91. Jadi materi yang pertama di teks geguritan ini adalah kita akan belajar membaca ya, membaca satwa Bali, membaca cerita Bali dengan intonasi, dengan pengucapan ya, dengan pengejaan yang baik dan benar. Sudah dibuka buku paket halaman 91? Jadi di situ ada subjudul nguacen ringkesan cerita. Nguacen ringkesan cerita. Jadi membaca ringkasan sebuah cerita. Jadi cerita yang akan kita bahas itu adalah cerita yang berjudul Sampai Ingtai. Ya, jadi nanti anak-anak akan Miss panggil satu-satu untuk secara acak untuk membacakannya per paragraf. Ya, jadi silahkan di rumah masing-masing itu sudah standby dengan buku paket dan juga dengan bacaannya. Ya, ya kita mulai ya dari paragraf yang pertama. Coba bantu Miss
Aldon. Ya, Aldon, silakan coba dibantu Miss membaca yang paragraf 1 cerita sampai ingtai. Silakan. Silakan Aldon. Aldon bisa didengar? Oke, Aldon tidak ada tanggapan ya. Jadi Miss tandai di sini yang tidak memberikan tanggapan ya. Kristabel. Coba Kristabel dibantu Miss. Halo Kristabel, bisa didengar? Tirza, coba Tirza dibaca yang paragraf 1, Nak. Ya. Ya. Sampai intai silih tunggil wasen satua sane kamelihang ring kriya sastra guritan. Nggih. Lanjut. Geguritan sampai intai surat duk rahina redite umanis tanggal 16 Januari. Berapa itu masa Balinya? Siu sangangatus 15 tali. Siu 15 tali oleh ide ketut sari. Terus Guguritan puniki petah kau ningin antuk para jana baline duaning sering kanggen lelampahan sajeroning unan-unan minekadi arje rembon dramagong miwah sane lianan. ya. Baik, yang paragraf 2, Stefano, coba. Ya, Miss. Ya, silakan Stefano yang paragraf 2 dibaca. Geguritan sampai ingtai sering pisan kawacen sajeroning mabebasan antuk seka santi sajebak jagat Bali. Punika mawinan para siswane patut uning ring daging ipun. Ya. Taler kaptiang mangde praside nembangang saluiring pupuh sane ngewangun kriya sastra geguritan punika. Oke, terima kasih Stefano. Berikutnya Sydney, silakan. Paragraf 3. Katrita wenten anak lanang mapangkat mayor. Magenah ring wanciu negari Maderbe pianak bajang Maderbe pianak bajang mawasta nyonya ingtai. Ni nyonya jagi masekolah ring angciu negari nganging nenten ipun kacumponin duaning genahe doh saha ipun madewek istri. Ya, paragraf 4. Mikaela, silakan. Irika naris ni nyonya nyina praga mabusana kadi anak lanang. Rambutnya kacukur panggen topi. Saha macana panjang ring pamargi ipun
kacunduk sareng ibabah sampai saking baciun negari. Ya. Giovanna, yang paragraf 5. Silakan. Tatujun sangkali pateh jagi ngelanturang masekolah ring angciu negari. Sangkali makenalan raris sinarengan nyujur genah sekolah ane. Gelising cerita sampun reke sangkali katerima dados siswa irika. Mawinan sahase ngerereh dunungan. Sangkali nyawa kamar wantah asiki. Kanggen gena sirep sareng kali. Ya, baik. Ya, kita cukupkan 5 paragraf dulu. Kita bahas artinya atau maksudnya di dalam bahasa Indonesia. Kira-kira sebelum Miss menjelaskan, ada yang sudah tahu kira-kira apa isi ceritanya secara singkat tadi itu? Menceritakan tentang apa? Oke, baik, tunggu sebentar ya. Maaf yang baru gabung. Ini Miss kira udah langsung otomatis, ternyata harus di admit pribadi ya. Sudah Miss admit, silakan bergabung ya. Yang baru jadi sama Joshua ya tadi ya kayaknya. Tadi Joshua kemana kok baru gabung ini? Saya udah dari tadi udah masuk, Miss. Oh Tapi gitu. nggak dimasukin. Oh iya. Ya maaf ya. Karena kelas lain biasanya otomatis, jadi Miss kurang ngeh tadi, maaf. Oke. Udah. Jadi Joshua hadir ya. Iya, baik, sudah. Ya kita lanjut. Ada yang tahu kira-kira apa maksud cerita tadi di dalam bahasa Indonesia secara singkat menceritakan tentang apa? Ada yang mau menjawab, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, Miss langsung ya, Miss share screen terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bisa dilihat jelas di screen anak-anak. Jelas ya? Ya, Miss berikan waktu kurang lebih 5 menit. Silakan ini disalin. Artinya ke dalam bahasa Indonesia yang 5 paragraf tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silakan ya. Paham instruksinya? Ya, silakan disalin terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang 5 paragraf tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman anak-anak, teman-teman kalian. Ini terjemahannya 1, 2, 3, 4, 5. Miss berikan waktu kurang lebih 5 menit. Silakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, diskusikan di forum chat ya. Baik, terima kasih.
Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, bisa dengar suara Miss Elis? Bisa kasih responnya? Oke, Tirza, thank you. Sydney, thank you. Jadi, thank you. Mikaela, Giselle, thank you. Yang lainnya bisa dengar suara Miss Elis? Kok sedikit ya yang respon ya? Oke, Cevi, Giovanna, thank you. Oke, Evan, thank you. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi Tuhan. Semoga apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Untuk pagi hari ini sesuai pesannya Miss Elis ya, sesuai pesannya Miss Elis yang minggu lalu, berarti kita ada mengerjakan tugas di LKS kalian ya. Jadi halaman 123. Silahkan dibuka LKS kalian masing-masing, halaman 123 sampai 126 yang bagian A. Misalnya pertanyaan, adakah yang belum mengerjakan di kelas ini? Bisa kasih tanda reaction. Yang belum mengerjakan. Silakan kasih tanda reaction yang belum mengerjakan. Oke, berarti semuanya sudah mengerjakan ya. Oke, puji Tuhan, thank you. Baik anak-anak. Berapa itu lagi, Miss? Kaget Aldon. Oke, 123 Aldon. 123, keren, Miss. Iya. Coba cek dulu, sudah mengerjakan apa belum Aldon? Dicek ya. Yang lainnya sudah mengerjakan? Adakah yang belum mengerjakan? Oh, Sydney belum? Oke. Selain Sydney, siapa lagi yang belum? Oke. Giselle, thank you. Baik, ada lagi? Siapa lagi yang belum mengerjakan? Oke, kalau belum berarti Sydney bisa dikerjain dulu ya. Untuk yang lainnya ada nggak yang belum mengerjakan? Sudah semua ya? Oke, ya, Tirza. Halaman berapa nih? Sebentar. 123. LKS 123 sampai 100 sampai 126 bagian A. Ya, dicek. Adakah yang belum mengerjakan? Silakan kasih tanda reaction. Yang belum mengerjakan. Wow. Oke. Siapa lagi? Oke, berarti yang belum berarti ada Tirza. Untuk Giselle, nanti Giselle dicek kembali aja. Giselle misalnya ada pembahasan, nanti dicek. Udah sampai rumah, dicek betulnya berapa, nanti WA Miss Elis ya. Oke, untuk Giselle. Nah, untuk Sydney, Cevi belum. Oke, siapa lagi yang belum mengerjakan? Ayo dong responnya biar agak cepat kita ini ya. Siapa lagi yang belum mengerjakan? Ada Cevi, Sydney, Tirza, siapa lagi? Aldon gimana? Sudah selesai Aldon? Aldon? Sudah, ya. Oke, thank you Aldon. Ya, siap. Oke, Eldon sudah oke. Eldon sudah belum ya itu ya tandanya reaction, berarti belum ya Eldon ya.
Oke, baik gini aja. Misalis kasih waktu ya, nanti akan Misalis jelaskan juga ada materi yang akan Misalis jelaskan. Nah sisanya kalian yang belum mengerjakan silahkan kerjakan dulu ya sambil Misalis masuk materi yang baru. Oke, jadi yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan dulu. Nanti misalnya sambil kita jalan, sambil misalnya jelaskan materi yang baru ya nanti kurang lebih 15 menitan sebelum jam berakhir kita akan bahas soal-soalnya. Ya, gitu aja ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya ingatkan kembali juga. Nah, di Moodle itu yang di bagian C ya, kalian bisa di situ ada tugas. Tugasnya mengemukakan pendapat kalian. Silakan kalian kerjakan di Moodle, tulis pendapat kalian ya. Karena misalnya lihat belum sama sekali ada yang mengerjakan di Moodle. Ya, tolong dicek kembali, dibuka lagi Moodle-nya, dilihat untuk bagian C-nya, misalnya minta ada ajukan beberapa pertanyaan di situ, misalnya minta kalian menjawab ya sesuai pendapat kalian masing-masing. Ya, nanti dicek Moodle-nya. Oke, jelas ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akan masuk materi ya. Berarti yang belum mengerjakan silakan dikerjakan dulu. Ya. Oke, kalian lihat dulu. Sekarang Miss Elis akan share materinya. Sebentar. Nah, untuk materi yang ini Miss Elis belum share di Moodle karena materinya Miss Elis belum selesai. Belum misalnya selesaikan, masih ada beberapa slide lagi yang memang harus misalnya selesaikan dan sini belum selesai, jadi misalnya belum bisa masukkan ke Moodle ya, mungkin beberapa hari, mungkin setelah TD Lib, mungkin sebelum sampai hari Jumat ini PowerPoint-nya misalnya sudah masuk di Moodle ya. Mohon maaf ya anak-anak ya. Oke, baik. Ya, sebentar bisa share. Ya, kita akan masuk ke materi yang baru. Ya anak-anak, silakan dibuka LKS kalian masing-masing di materi yang baru, halaman 126. Ya, di situ ada halaman 126 materinya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan belajar apa sih pusat-pusat keunggulan ekonomi ya? Itu apa saja? Nah, di sini. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah yang pertama menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Kalian tahu pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia itu seperti apa? Ya, terus yang kedua pengaruhnya bagaimana? Ya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi itu apa aja? Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi ada dua ya yang harus kita pelajari. Next, kita bisa lihat yang pertama, misalnya saya akan menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Ya, kalian ketahui bahwa Indonesia ini banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Ya, jadi tiap daerah ya, tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda keunggulannya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang sama anak-anak. Setiap daerah itu potensi atau keunggulan ekonominya nggak ada yang sama. Pasti semuanya berbeda-beda ya. Nah, ini kita akan belajar ya. Keunggulan ekonomi setiap daerah ini akan menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Ya, nah nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, di sini ada peta Indonesia secara keseluruhan, ya, ada pulau-pulau terbesar di Indonesia, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, terus ada Papua dan Pulau Jawa. Ya, 5 pulau terbesar di Indonesia. Ya, ini nanti akan saya jelaskan. Contoh salah satunya ada di Pulau Sumatera.
Ya, di Sumatera ini sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan energi. Ya, sebagai lumbung energi. Setelah ini saya jelaskan apa saja yang ada terdapat di wilayah Pulau Sumatera. Ya. Nah, di Kalimantan bagaimana? Apa aja keunggulan ekonomi di Pulau Kalimantan? Nah, Pulau Kalimantan keunggulan ekonominya itu adalah dalam bidang pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Tambang banyak sekali yang memang ada tambang-tambang yang ada di Pulau Kalimantan, ya. Nah, terkenal sekali. Makanya Miselis masih ingat dulu masih SMA ya, teman-teman sekolahnya Miselis yang cowok-cowok nih terutama ya, mereka pengen mencari jurusan pertambangan. Karena mereka melihat potensi yang ada di Kalimantan itu banyak sekali hasil tambangnya. Ya, jadi mereka ingin kuliah mengambil pertambangan, ya, terus kembali ke daerahnya, ke asalnya, membangun kota tercinta, ya. Dan kalian lihat orang yang kerja jadi pertambangan itu gajinya lumayan besar, gede, ya. Jadi banyak sekali khususnya teman-teman yang Miselis yang dulu pengen kuliahnya di pertambangan. Ya, di Kalimantan. Oke, selanjutnya di sini ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi itu terkenal juga sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian. Jadi banyak hasil pertanian yang ada di Sulawesi. Ya, ada perkebunan, ada perikanan juga. Nah, serta adanya pertambangan nikel nasional. Di sana juga ada tambang, wah lengkap sekali ya. Jadi ada pertanian, perkebunan dan perikanan. Next, selanjutnya di Papua. Siapa sih yang nggak kenal Papua? Ya, anak-anak. Papua kaya akan barang tambang, ya, terutama dia emas, perak, tembaga, ya, banyak banget di sana sehingga di sana membantu membuka lapangan pekerjaan yang banyak, ya, sebagian masyarakat Papua bisa bekerja di sana, ya, dan mengangkat nama negara kita, negara Indonesia. Nah, kalian bisa lihat yang paling terkenal di Papua itu adalah PT Freeport, ya. Jadi itu banyak sekali perusahaan yang menampung tenaga kerjanya, banyak banget ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke Pulau Jawa. Pulau Jawa di bawah sini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, Pulau Jawa itu adalah sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Pendorong industri. Jadi bisa lihat ya, di Jawa pusat ibu kota, pusat industri, berarti menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menghasilkan tenaga kerja yang sangat banyak di Pulau Jawa. Ya, selanjutnya kita kembali ke pulau kita. Yes. Pulau tercinta, Pulau Bali. Ya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, Bali sama Indonesia bagian timur ya, Nusa Tenggara. Nah, di sana kita bisa lihat itu adalah sebagai apa? Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Pusatnya pariwisata anak-anak. Ya, ada pusat pariwisata. Kalian tahu Bali, siapa sih yang enggak kenal Bali? Dengan keindahan panorama alamnya, ya, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, ya, sehingga menjadikan Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu sebagai pusat pariwisata, ya. Apalagi kita lihat sekarang kondisinya, ya, anak-anak sangat memprihatinkan, ya. Dengan adanya COVID ini, Pulau Bali, ya, yang sebagian besar notabene adalah kota wisata, ya. Jadi dengan adanya COVID ini, pemasukan Pulau Bali ya pasti berkurang. Kalian bisa lihat di tempat objek-objek wisata yang memang biasanya banyak banget pengunjungnya, domestik maupun internasional, ya sekarang sepi banget. Ya, nah ini pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Nah, semuanya ini akan bisa jelaskan satu persatu yang ada di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan misalnya selanjutkan. Misalnya ingatkan kembali lagi, silakan yang belum mengerjakan soal halaman 123 sampai 125, silakan dikerjakan 126 ya, dikerjakan yang bagian A saja. Setelah itu 15 menit sebelum berakhir kita akan bahas soalnya. Ya, oke. Selanjutnya dilihat slide selanjutnya di sini adalah Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera.
Ya, mungkin di antara kalian ada yang berasal dari Sumatera, ya. Di Tunas Daud banyak banget ya guru yang berasal dari Sumatera, dari Medan. Ada Miss Ronald, ada Miss Uli, ya. Terus di sini ada Miss Tiur, ya, Tiur Mala itu guru bahasa Indonesia juga, ya, dia berasal dari Medan, ya. Nah, ini di Sumatera. Ya, kalian bisa lihat Pulau Sumatera. Oke. Selanjutnya, sudah jelas ya di peta di Pulau Sumatera. Misalnya saya akan menjelaskan bagaimana keunggulan ekonomi dari wilayah Sumatera. Ya, nah Sumatera itu terkenal sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Ya, jadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Nah, produksi minyak terbesarnya sekitar 60% dari total produksi minyak nasional. Jadi 60% itu didapat dari Pulau Sumatera. Ya, nah 60% produksi minyak berasal dari wilayah Riau. Nah, yang ada di Pulau Riau, ya, di Kepulauan Riau. Nah, di situ dia penghasil 60% minyak terbesar di Indonesia. Ya, selanjutnya cadangan gas bumi 50% dari cadangan nasional dan batubara cukup besar. Ya, berarti Indonesia ini kaya juga hasil barang tambang. Wah, melimpah dari Sabang sampai Merauke kita kaya dengan hasil tambang. Ya, tapi kalau kalian lihat di Pulau Sumatera ini 50%-nya penghasil cadangan gas bumi dihasilkan dari Pulau Sumatera. Ya, ada batu bara juga. Oke, selanjutnya di sini di Pulau Sumatera juga ada penghasil mineral logam. Mineral logam itu apa ya misalnya? Mineral logam itu adalah timah. Ya, ada timah di Bangka Belitung, ada seng, ada timah hitam dan emas. Nah, ini adalah mineral logam. Lihat betapa kayanya negara kita. Ya, ini baru Sumatera loh anak-anak. Baru kepulauan Sumatera, belum kepulauan yang lainnya. Kalian bayangkan, begitu banyaknya hasil tambang yang memang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya sentra produksi dan pengolahan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit. Ya, penghasil karet, ya, dan penghasil kelapa sawit. Ya, di Sumatera. Nah, dari gambarnya di sini yang slide di atas, di sini adalah batu bara. Ya, kalian bisa lihat batu bara. Ya, batu bara itu apa ya, bahan bakar, bahan baku, bahan bakar. Ya, sebenarnya kita kaya ya batu bara, tetapi batu bara ini tujuannya adalah untuk diekspor. Ya, kita hanya mengenal namanya gas. Ya, bahan bakar kita kebanyakan di Indonesia familiarnya lebih menggunakan gas, lebih praktis, lebih gampang. Tinggal cetek sudah. Ya, tetapi batu bara itu butuh proses ya untuk jadikan api ya. Jadi mungkin belum familiar oleh masyarakat Indonesia. Ya, ini batu bara. Terus selanjutnya di sini kalian bisa lihat di bawah di sini adalah timah hitam. Ini misalnya saya ambil timah hitam. Kalau emas kan gampang ya, kalian pasti tahu namanya emas ya, timah hitam. Nah, ini yang ada dihasilkan di Pulau Sumatera. Terus kalian bisa lihat di atas di sini, di sebelah kanan atas, di sini adalah karet. Ya, karet. Miss Elis pernah secara langsung melihat ya bagaimana proses pengambilan karet. Tapi ini masih dalam bentuk getah. Ya, jadi belum diolah menjadi karet. Nah, ini ya prosesnya dulu masih sekitar SD ya, karena misalnya belum tahu juga jadi SD, misalnya diajak papanya misalnya pulang kampung, terus setelah itu misalnya diajak ke hutan ya, ternyata hutannya itu kebun karet. Itu pertama kali Miss Elis masuk hutan ya, kebun ya, ke kebun hutannya itu ya benar-benar di hutan anak-anak karetnya itu. Jadi saya ingat lewat banyak ilalang ya, kalian bayangkan hutan itu ilalangnya, terus nyamuknya gede-gede ya di Kalimantan itu ya. Jadi itu lumayan semua sekujur tubuhnya misalnya dari kaki sampai tangan gini yang kebuka gini
beset-beset karena kena ilalang. Ya, ilalangnya tinggi-tinggi dan tajam-tajam. Nah, di sana saya melihat proses bagaimana masyarakat di sana mengambil karet. Jadi ada batang karet ya, pernah lihat ya pohon karetnya ini dibeset anak-anak. Jadi dikuris, dilukain ya, batang karetnya, pohon karetnya itu dilukain. Jadi dilukain kecil gitu, melingkar. Ini pohonnya dia melingkar gini. Ya, jadi melingkar. Sampai ketemu di bawahnya itu dikasih tempat. Ya, tempatnya itu dari misalnya bisa ember, bisa apa namanya? Tempurung kelapa ya, dicantolin. Jadi dibesetin pohonnya, terus dialirin di bawahnya itu ada kayak sama seperti gini ya. Jadi itu getahnya itu keluar. Dikit-dikit dia jalan, getahnya itu masuk ke dalam tempatnya. Ya, itu seharian. Jadi hari ini noreh, kalau orang Kalimantan itu namanya noreh. Jadi dibesetin pohonnya, terus didiemin, besoknya datang lagi, diambil karet-karet yang sudah penuh di wadah-wadah ini. Ya, nah itu adalah karet. Ya, kita penghasil karet terbesar anak-anak. Ya, di Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Nanti akan saya jelaskan. Ya, selanjutnya di sini adalah kelapa sawit. Nah, penghasil juga kita kelapa sawit. Ya, di sisi lain kebutuhan manusia akan minyak, ya itu banyak banget sudah meningkat anak-anak. Jadi minyak-minyak yang untuk penggorengan itu terbuatnya dari kelapa sawit. Ya, nah ini tanaman kelapa sawit, kalian bisa lihat tanaman kelapa sawit. Ya, kelapa sawit itu jelek banget tanamannya karena akarnya itu apa ya, serabut. Ya, itu akan merusak tanah anak-anak. Ya, jadi dia merusak tanah. Jadi perlu proses dan waktu yang sangat panjang membuat tanah itu kembali menjadi subur. Ya. Tetapi karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat, pasti hutan-hutan yang ada di Sumatera itu dialihfungsikan menjadi tanaman kelapa sawit. Ya, dia akan buka lahan terus ditanamin kelapa sawit. Ya, itu merusak. Jadi hutan kita gundul. Ya, tapi inilah keunggulan dari wilayah Sumatera. Ya, batu bara, karet, kelapa sawit, timah, ya emas, ya seng. Nah, ini keunggulan dari wilayah Sumatera. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ya, yang lainnya tetap kerjakan ya tugasnya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, misalnya lanjutkan. Sekarang kita beralih ke pulau mana ya kira-kira ini? Ya, oke, kita lihat ini adalah Jawa. Ya, wilayah Jawa. Kalian bisa lihat nomor 1 ini adalah Provinsi Banten. Ya, Banten. Nah, Provinsi Banten ini yang menghubungkan Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Jadi orang di sini ya tempat pelabuhan di Banten. Jadi menyeberang sampai ke Pulau Jawa. Ya, udah di ujung. Banten, nomor 2 ini DKI Jakarta. Kalian bayangkan kecil banget ya DKI Jakarta. Seimprit ini, nyempil ya di sini. Tetapi di sini sebagai pusat industri. Kota, ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, Jakarta. Nomor 2. Ya, kecil banget tapi penduduknya banyak banget, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Jawa Barat nih, Jawa Barat. Ya, makanya orang-orang Jakarta yang lagi suntuk ya dengan urusan pekerjaan, mereka pasti perginya ke Jawa Barat, jalan-jalan ke Jawa Barat ya, entah ke puncak atau kemana yang membuat mereka lebih refreshing ya, biar bisa melanjutkan aktivitas atau kerja mereka ya. Nah, selanjutnya yang keempat di sini adalah Jawa Tengah, di bawahnya di sini adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta ya, daerah khusus ibu kota Yogyakarta.
Ya, nomor 5. Selanjutnya nomor 6 di sini adalah Jawa Timur. Ya. Oke, ini adalah Pulau Jawa. Nanti akan saya jelaskan wilayah Jawa. Bagaimana keunggulan potensinya yang memang ada, keunggulan ekonomi yang ada di wilayah Jawa. Ini kalian ketahui bahwa Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya, pusat kegiatan ekonominya. Kalian tahu ya? Jadi di Jawa hampir 60% anak-anak. 60% itu mereka datangnya ke Jawa. Mereka nggak mikir. Ya, di Jawa itu udah padat, udah penuh. Mereka beranggapan bahwa gampang cari kerjaan. Aku harus bisa merubah nasib. Aku bisa bekerja kok di Pulau Jawa. Ya, mereka berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa. Mereka nggak mikir apakah mereka itu nanti mendapatkan pekerjaan, apakah mereka mempunyai keahlian. Ya. Jadi bukan hanya modal nekat. Ya, tetapi kita harus punya keahlian. Ya. Sehingga kita bisa bekerja, kita bisa bersaing dengan orang lain. Ya. Nah, ini 60%, bayangin anak-anak. Ya. Selanjutnya jenis industri. Di awal misalnya sudah jelaskan di Pulau Jawa sebagai kegiatan industri. Ya. Banyak sekali industri-industri yang ada di Pulau Jawa. Entah itu di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, industri. Sehingga dengan adanya jenis industri, sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Ya, mampu menyerap tenaga kerja banyak. Ini pengangguran berkurang, ya, banyak orang bekerja di pusat-pusat industri. Bentar. Saya di sini. Apa? Oke, selanjutnya ada 4 warisan dunia. Nah, di Jawa itu ada ditetapkan pusat bidang pariwisata. Itu sudah kita tetapkan oleh UNESCO. Ya, pusat ya, organisasi kultural ya. Jadi di sini kita sudah menginfokan bahwa di Pulau Jawa itu banyak bidang pariwisata. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Ya, keindahan. Siapa sih yang nggak kenal dengan Candi Borobudur? Dulu terkenal dengan 7 keajaiban. Kita masuk Candi Borobudur itu masuk dalam 7 keajaiban dunia. Tetapi setelah itu nggak lagi, ya, nggak lagi karena disebabkan beberapa hal, ya. Selanjutnya kita mendaftarkan Pulau Komodo, ya, Pulau Komodo sebagai ke UNESCO juga menjadi salah satu keajaiban dunia. Ya, selanjutnya adalah Pulau Komodo. Tapi misalnya lupa apakah masih Komodo ini masuk dalam 7 keajaiban dunia, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada Candi Prambanan. Nah, ini Candi Prambanan. Lihat ya, Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Pasti kalian sudah pernah pergi atau jalan-jalan atau memang yang ada berasal dari Yogyakarta. Pasti sudah gak asing, gak familiar lagi ke Candi Prambanan. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada apa? Ada Museum Purbakala, Museum Arkeologi. Ya, Museum Arkeologi di Desa Sangiran namanya. Nama ini nama tempat di Sangiran, Sangiran. Ya. Nah, ini ada di Jawa. Ya. Nah, selanjutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon. Ini menjadikan keunggulan bidang pariwisata yang terdapat di wilayah Jawa. Ya, selanjutnya industri batik. Siapa sih yang nggak kenal dengan batik? Siapa sih yang nggak tahu dengan batik? Bukan hanya orang Indonesia saja, tetapi orang dari luar sudah tahu. Oh, batik, ciri khas orang Indonesia, buatan Indonesia. Ya, ini adalah batik. Next, selanjutnya apa? Ada dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya itu apa? Adanya pengaruh dari urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota, anak-anak. Ya, nah dengan adanya pusat ekonomi juga berarti membawa dampak negatif tersendiri di Pulau Jawa, itu adanya urbanisasi. Ya, urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, mau pindah kita, semua berbondong-bondong ke kota mencari pekerjaan. Ya, mencari apapun di kota. Ya, mereka tinggalkan desa mereka, mereka jual sawah mereka jual lahan pertanian mereka, tinggal dan menetap di kota.
beranggapan bahwa di kota akan jauh lebih baik. Ya, tapi bukan masalah menimbulkan, tetapi banyak masalah yang ditimbulkan dengan adanya para urban ini. Mereka tidak punya keahlian, mereka nggak punya skill, ya. Mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat, ya. Mereka hanya mengandalkan ijazah sampai SMA, tetapi banyak sekali sarjana-sarjana muda yang baru lulus. Itu persaingan. Loh, kalau mereka nggak bisa punya keahlian atau punya apa, ya mereka akan menjadi pengangguran. Ya. Makanya di Pulau Jawa kita lihat banyak pengangguran, banyak juga tindakan kriminalitas. Ya, anak-anak ya, ada tindakan kriminalitas. Kriminal. Ya. Kalau tindakan kriminal itu apa? Karena mereka sudah habis, anggap aja modalnya mereka udah habis. Pekerjaan mereka tidak dapat pekerjaan di Jakarta atau di Pulau Jawa. Ya. Mau pulang lagi ke kampung, udah nggak punya rumah, nggak ada tempat tinggal karena udah dijual. Ya udah mereka bertahan di sana. Akhirnya menjadi apa? Pengangguran, tidak butuh kerja, mereka pasti butuh uang, buku apa. Akhirnya melakukan tindakan kejahatan dengan cara melakukan tindakan kriminal, pencurian, ya banyak. Nah ini dampak yang ditimbulkan. Ya, tapi kita lihat di sisi lain, keunggulan wilayah ekonomi di Pulau Jawa ini misalnya ada dari pariwisata. Misalnya saya akan menceritakan tentang Candi Borobudur. Ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur di sini? Ya, misalnya yakin semua sudah ya pernah pergi ke Candi Borobudur ya. Nah, di sini ada cerita apa? Pernah misalnya sudah cerita ya tentang Candi Borobudur? Candi Borobudur itu ada 3 tingkatan anak-anak. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama itu paling bawah, paling dasarnya itu adalah di kaki candi. Ya, kaki candi itu namanya ada relief. Nah, reliefnya itu menceritakan atau menggambarkan tentang manusia, ya, manusia lahir, ya, manusia lahir, terus menceritakan perjalanan manusia masuk dalam dosa. Ya, di Candi Borobudur. Di kaki candinya, di situ ada relief banyak sekali anak-anak. Relief tentang berbau pornografi, relief yang menceritakan tentang manusia masuk dalam dosa. Ya, jadi di situ tuh reliefnya vulgar anak-anak. Ya, tetapi itu sudah ditutup sama pemerintah dengan batu. Makanya kalau kalian pergi ke Borobudur nggak ada lagi kalian lihat relief ada di kaki candi itu, udah nggak ada. Ya misalnya yakin kalian mana ada mau mendengarkan ya, datang ke sana, yang penting naik sampai puncak, bisa foto, bisa selfie, bisa upload ke media sosial, ya. Setelah itu senang, selesai, udah dapat, pulang. Ya kan? Pasti sebagian besar ya begitu. Ya, tetapi kalau kalian perhatikan, ya, oke silakan Evan, ya, di sana itu ada banyak pelajaran anak-anak. Candi Borobudur ini bercorak Buddha. Mungkin kelas 7 dapat materi ya, pasti kalian sudah diajarkan. Ya, kalau misalnya dulu ngajar kelas 7 tentang IPS itu misalnya ceritakan tentang sejarah candi, ya Candi Borobudur ini unik. Ya, nanti setelah itu jalan-jalan tidak ada lagi ya relief seperti itu, dari tutup sama pemerintah. Jadi sampai sekarang kita tidak bisa melihat. Tapi pada waktu Miss Alice kuliah, zamannya Miss Alice awal-awal itu, Miss Alice sempat menyaksikan. Jadi kita bercerita dari relief tersebut perjalanan di awal. Ya. Nah, kalian naik lagi, naik tangga tingkatan yang kedua. Ya. Nah, tingkatan kedua itu menceritakan perjalanan Siddhartha Gautama. Ya, jadi ada perjalanan dia dari dia lahir sampai dia remaja, ngapain aja itu ada perjalanan ceritanya. Ya. Nah, sudah perjalanan cerita dari Siddhartha Gautama, kalian naik lagi, lihat sampai tingkat puncak di atas. Nah, ini yang
Hampir kita sebagian kalau ke Borobudur, kalau bisa udah naik sampai ke atas ya anak-anak ya. Benar ya? Misalnya masih ingat, misalnya dulu ya kuliah kan pasti kita akan belajar ya. Tetapi setelah itu pergi sendiri, rombongan sama teman-teman gitu. Kita ke sana, pengennya mau naik yang sampai atas aja. Jadi cepat-cepat naik tangga udah sampai ke atas. Ya, pengennya udah di atas saja, berfoto, berselfie, duduk di sana, ya lihat pemandangan dari atas. Tujuan utamanya kita langsung sampai ke atas. Tetapi kalau kalian belajar ada tahapannya. Nah, di atas di situ diceritakan, makanya kalian lihat banyak sekali stupa. Nah, ini namanya stupa, anak-anak. Ya, ini namanya stupa. Nih, tiang batu ini loh. Tiang batu yang berdiri tegak. Ini stupa. Nih, banyak. Ya. Nah, arupa datu, tingkatan yang paling atas. Ya. Jadi kalau kalian ke atas kan semuanya kalian bisa lihat ini ya. Banyak stupa-stupa. Bukan hanya stupa, tetapi ada relief patung Buddha. Ya, udah di atas ya. Itu udah di atas. Tingkatan yang paling teratas. Ya. Nah, di atas ini menceritakan bahwa Sang Buddha telah mencapai nirwana. Sang Buddha perjalanan hidupnya dia sudah mencapai tingkat mendapatkan pencerahan. Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan. Ya, dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan ya di atas. Ya. Makanya ada patung-patung candi di atas, patung-patung Buddha di atas. Ya, ini banyak sekali mitosnya. Mungkin pernah ada yang datang ke sana, Miss mau coba yang masukin tangan itu ya. Jadi tangan masukin ke dalam stupanya ini, di lubang-lubangnya ini. Ya, masuk menyentuh tangan atau kaki Sang Buddha. Ya, kalau bisa mencapai itu, permintaan kita terkabul. Itu kepercayaan. Ya, ini menjadi keunikan. Ya, cerita keunikan sehingga orang tertarik ingin melakukan. Ya anak-anak, misalnya sih ingat dulu misalnya datang ke Candi Borobudur itu cari yang patungnya lengkap, ada stupanya yang paling lengkap, stupanya lengkap, terus di dalam stupanya itu patungnya lengkap, patung Sang Budanya lengkap. Ya, jadi coba misalnya masukin tangan, ya dari celah-celah ini celah-celahnya masuk tangan, misalnya mau mencapai tangan apa kaki Sang Buddha misalnya lupa ya, nyampaikan sana tapi nggak sampai, tangan misalnya nggak sampai, misalnya sudah coba berkali-kali misalnya coba nggak bisa, ya. Tetapi ada teman misalnya yang masuk, masukin dia bisa. Tapi pada saat itu misalnya pikirannya, mana sih mungkin ya, paling tangannya aja lebih panjang daripada tangannya Miselis. Nah itu pikirannya Miselis. Ya, pasti kalian juga mencoba. Nah ini adalah suatu kepercayaan dari masyarakat setempat, ya, yang bisa dipercaya, yang bisa kita lihat, ya, bisa kita, oh ini benar nggak sih, ya itu, ya. Nah itu bisa jadikan kekayaan bangsa kita anak-anak. Ya unik ya Candi Borobudur ya. Ini Candi Borobudur ini candi yang bercorak agama Buddha. Bentuknya gendut tambun besar. Ya. Jadi candi-candi yang memang ada di Jawa Tengah atau candi-candi yang memang bercorak Buddha bentuknya gendut-gendut, besar-besar. Besar-besar bulat-bulat. Jadi kalau kalian lihat candinya gendut terus mokoh besar, bulat gitu ya, itu adalah candi yang bercorak agama Buddha. Kalau candi yang bercorak agama Hindu, dia langsing kayak gini. Tinggi-tinggi langsing menjulang. Ya, ini bercorak Hindu. Oke, unik ya Candi Borobudur. Selanjutnya Candi Prambanan juga ada keunikannya anak-anak. Ya, pasti kalian sudah pernah ya datang ke Candi Prambanan. Di sana itu ada kepercayaan masyarakat setempat. Ya, bagi pasangan yang belum menikah, misalnya masih pacaran nih ya, tuh cabe-cabean tuh ya, banyak datang ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, datang ke sana. Kalau ini kan belum menikah, pacaran itu putus. Mitosnya, kepercayaan masyarakat setempat. Ya, jadi yang pacaran datang ke Candi Prambanan, nantinya akan putus anak-anak.
Ya. Nah itu misalnya ingat waktu kuliah kita study tour ke Candi Prambanan gitu ya. Jadi yang ada pacaran satu kuliah itu, teman pacaran itu, mereka nggak berani datang ke sini. Ada yang berani tetapi terpisah, jauh-jauh gitu. Mereka takut putus. Nah itu kepercayaan. Ya, bisa dipercaya, bisa tidak. Ya. Nah, oke, itu Candi Prambanan. Keunikan Candi Prambanan. Mitosnya di sini terkenal dengan 1000 candi. Ya, banyak yang melengkapi 1000 candi. Itu ada ceritanya. Ya, kalian pasti tahu lah cerita tentang Loro Jonggrang. Ya, nah Loro Jonggrang itu ada patungnya anak-anak. Kalau kalian memang datang ke Candi Prambanan, lihat. Ya, situ ada candi utama, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Ada candi utama, 3 candi besar di Prambanan. Ya, misalnya lupa Candi Loro Jonggrangnya itu ada di mana? Brahma, Siwa, atau Wisnu? Ya, lupa misalnya. Di situ ada patungnya. Di situ memang patungnya memang patung Loro Jonggrang. Nah, jadi bentuk cewek gitu, ya. Dibuat memang dia cantik ya, walaupun dari pahatan batu, tetapi itu menggambarkan sosok Loro Jonggrang yang sangat cantik. Yang sangat cantik dengan postur tubuh yang cantik ya, bagus gitu ya. Itu ya, itu menceritakan ya. Di situ memang ada patung Loro Jonggrang ya. Ya, nanti kalau kalian datang lihat, diamati pelan-pelan ya, datang masuk dipelajari. Oh iya ya, bukan hanya datang mau cari pintu keluar aja, baru masuk cari pintu keluar, panas, capek, alasannya banyak banget ya. Nah sebenarnya banyak sekali nilai-nilai sejarah yang bisa diambil dari situs-situs atau peninggalan-peninggalan yang memang ada di Indonesia ya. Ini menjadi ciri khas negara kita, keunikan negara kita, keanekaragaman negara kita. Ya, memang harus kita pelajari. Kalau bukan kita yang mempelajari, bukan kita yang mencintai dengan budaya yang ada di Indonesia, siapa lagi anak-anak? Apakah harus orang dari luar datang? Sudah diambil, diakui, baru kita sadar? Ya, merasa kehilangan? Jangan sampai seperti itu. Ya. Budaya yang ada di Indonesia harus kita pertahankan, harus kita lestarikan. Ya, oke, jelas ya anak-anak ya. Banyak sekali nanti mitosnya, cerita-cerita. Ya, selanjutnya di sini adalah Museum Purbakala di Sangiran. Di sini banyak, ini museum anak-anak. Nah, museumnya ini banyak sekali terdapat peninggalan-peninggalan sejarah. Ya. Peninggalan purbakala pada waktu itu. Jadi kelas 7 kalian belajar tentang jenis-jenis manusia purba. Ada Homo sapiens, Meganthropus ya, Paleojavanicus ya, Homo erectus ya. Banyak banget ya jenis-jenis manusia purba. Di sini bisa kita lihat peninggalan sejarahnya. Ya, berupa fosil. Ya. Jadi kalau kalian belajar di sejarah di kelas 7 itu, ya, peninggalan ini ada ini apa-apa, semuanya ada di Sangiran, di purbakalanya. Ya, relief-reliefnya ada, banyak banget. Ya, yang suka memang dengan sejarah. Misalnya sudah pernah pergi ya ke Desa Sangiran ini, ke museumnya, di sana melihat berbagai macam pelajaran yang memang bisa kita ambil. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Ternyata waktunya sudah habis ya. Oke, jadi kita nggak bisa bahas. Jadi misalnya ingatkan kembali lagi, hari Jumat kita ketemu, kita bahas dulu soalnya halaman 123 sampai 126 yang bagian A. Ya, tolong tidak ada lagi yang tidak mengerjakan. Saya anggap semua bisa, semua harus sudah mengerjakan. Jadi Jumat kita akan pembahasan soal-soalnya. Setelah itu misalnya saya akan lanjutkan tentang keunggulan, pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, tidak ada pertanyaan. Jelas?
Oke, jelas, baik. Ini nanti akan Michelle share setelah TD Live ya. Nanti karena misalnya sebelum selesai, jadi misalnya sebelum bisa mengupload materi ini di Moodle. Jadi mohon maaf ya, mungkin setelah TD Live pasti sebelum hari Jumat lah, intinya sebelum hari Jumat nanti kalian bisa mendownload materinya sudah terupload di Moodle ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Jadi hari Jumat kita akan bahas materi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dalam doa. Misalnya minta tolong Tirza bantu misalnya dalam doa Tirza. Iya, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran PSA, sekarang kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Berarti Miss Alice yang sudah mengajari kami. Terima kasih. Oke, amin. Thank you Tirza. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang. Halo, halo, halo. Ya, baru Tirza saja yang nyaut. Oke. Terima kasih Gisel, Aldon. Lainnya mana nih? Ya. Oke, sudah 7 orang. Ya, 8. Oke. Ya. Ya, sudah rata-rata menyaut ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Exton untuk berdoa. Halo Exton, bisa tolong untuk berdoa? Halo. Ya. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini telah menjaga kami sampai akhir pelajaran Tuhan. Berkati supaya di akhir pelajaran ini Kau bisa tetap membimbing kami saat belajar dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Kita masuk materi baru ya. Kemarin kan kita belajar tentang biotek. Sudah. Habis pewarisan sifat. Ya kan. Berarti kita sekarang masuk ke materi tentang tanah ya. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi materi ini ada di buku semester 2. Ya, bisa kalian patokan Mister Pengajar, bisa kalian menggunakan buku paket sama buku LKS. Ya, kalau buku paket sama LKS ada di bagian pertengahan ya. Ada di bagian pertengahan setelah materi tentang, kalau nggak salah di fisika dulu ya, setelah biotek ya. Oh, setelah partikel ya. Setelah materi partikel benda. Mau di buku paket, di buku LKS juga sama. Setelah penjelasan tentang partikel materi, kita masuk ke dalam materi tanah. Oke, masih ada yang baru masuk. Ya. Jadi untuk hal yang pertama, seperti biasa ketika kita masuk materi baru ada diskusi yang akan kita lakukan. Ya, bisa kalian cek di Moodle kalian. Sudah ada materi paling bawah di situ. Saya share screen dulu. Oke, silakan kita kayak asah-asah informasi dulu, saling saling menyatukan informasi tentang ini. Menurut kalian yang pertama tanah itu apa? Seperti biasa ya, kita kalau misalkan masuk materi kita harus tahu dulu materi apa sih ini gitu kan. Berarti karena kita mempelajari tentang tanah, ya apa itu tanah? Yang kedua, bagaimana peran tanah bagi kehidupan makhluk hidup ya, terutama bagi kita manusia itu seperti apa? Yang ketiga, makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu adalah salah satu faktor penting yang dapat menjaga kehidupan.
Nah, kira-kira adakah tanah di dalam permukaan bumi yang tidak dihuni oleh organisme tanah atau makhluk hidup tanah? Sebutkan kalau memang ada. Dan yang keempat, bagaimana cara menjaga organisme tanah tersebut agar tidak punah, gitu ya. Silakan kalian klik tanggapi, kemudian masukkan pendapat kalian di situ. Oke. Saya sambil baca-baca ya. Sambil baca-baca apa yang sudah kalian berikan pendapat ya. Yang pertama nih, menurut kalian apakah itu tanah? Tanah merupakan media tumbuh tanaman dan makhluk hidup yang lainnya. Oke. Makhluk hidup yang lain media tumbuh bukan ya, seperti ini ya. Media hidup ya. Bukan media tumbuh sih. Kalau untuk makhluk hidup lain, tapi kalau untuk tanaman memang media tumbuh dan berkembangnya ya. Berarti kan sama aja media hidupnya. Oke, berikutnya peran tanah bagi kehidupan makhluk hidup adalah menyediakan hara dan air. Ya, memang benar ya. Dimana di dalam, kalau misalkan kalian tadi lihat videonya gitu ya, di tanah, dalam tanah itu kan ada lapisan airnya juga ya. Ada kerak benua dan kerak samudra. Jadi kita mendapatkan air itu bisa dari kerak samudra ya, makanya orang kalau punya sumur bor ya pasti ngebor tanahnya untuk dapat air itu lebih ya, bahkan bermeter-meter gitu ya, berpuluh-puluh meter bahkan ada baru bisa menemukan air gitu. Oke, adakah kira-kira makhluk bagian tanah yang tidak dihuni oleh organisme tanah? Ya tidak ada, tidak ada. Ya ini belum bisa saya pastikan sih. Kemudian bagaimana cara menjaga organisme tanah agar tetap lestari? Yang pertama tidak membuang sampah sembarangan dan yang kedua adalah reboisasi pada lahan miring. Nah ini yang mau kita diskusikan lagi nih. Ada satu kalimat di nomor 4, reboisasi pada lahan miring. Nah, silakan kalian jawab di kolom chat ya. Silakan kalian jawab saja di kolom chat. Kira-kira apa yang menyebabkan reboisasi pada lahan miring itu dapat menyuburkan tanah? Nah, kalau secara logika begitu ya, lahan miring ditumbuhi oleh tanaman, ketika terkena hujan itu pasti lebih rentan longsor. Ya kan, karena kan tanah itu tumbuhan yang ditumbuhi itu pasti akan membuat rongga bagi tanah, gitu kan. Membuat rongga bagi tanah sehingga ketika hujan itu akan memudahkan air masuk ke dalam tanah dan akhirnya longsor. Nah, tapi reboisasi pada lahan miring ini dianggap bisa menjaga kehidupan organisme tanah dan juga tanah tentunya ya. Kenapa? Kira-kira. Oke, ini ada pendapat satu, terima kasih. Biar tanah dan tumbuhannya juga memperoleh air. Oke, pendapat yang lainnya sebelum saya rangkum. Oke, ada yang bilang dapat menyuburkan tanah. Ya, menyuburkan tanah. Kalau menurut kalian tanah yang subur itu seperti apa? Tanah itu dianggap subur itu kenapa? Oke, ini maksud saya tuh ini ya, kriteria tanah itu disebut subur, kenapa? Sama kayak misalkan gini ya, kita mau beli nasi goreng gitu, misalkan nasi goreng itu dianggap enak, kenapa? Ya sama, tanah, kenapa tanah itu bisa dianggap subur?
Ya, mungkin ini maksudnya tanah subur bisa ditanamin tumbuhan. Maksudnya gini ya, tanah yang subur itu dapat ditumbuhi tumbuhan secara baik, gitu ya. Tumbuhan dapat tumbuh secara baik. Nah, itu berarti salah satu kriteria dari tanah tersebut adalah subur. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, kenapa reboisasi lahan miring dapat menjaga kehidupan organisme tanah? Yang pertama pastinya, ya ini ya, ketika reboisasi lahan miring itu terjadi, gitu kan, berarti kan penanaman ulang, gitu ya, penanaman ulang pohon-pohon, gitu kan. Nah, menanam pohon itu membantu tanah, ya, membantu tanah dan juga organisme lain, bisa jadi hewan, bisa jadi jamur, bisa jadi bakteri yang hidup di dalam tanah, supaya mereka bisa mendapatkan nutrisi, gitu kan. Nah, lagi pula kena reboisasi pada lahan miring, gitu ya. Kalau misalkan sudah tumbuhan reboisasinya itu sudah besar, begitu ya, itu dapat mencegah longsor. Kenapa? Ya karena air yang turun dari hujan itu sudah pasti diserap oleh tumbuhan. Ya kan, semakin besar tubuh, maka semakin besar keperluan. Gitu sama kayak kita gitu ya, semakin bertambah umur kita, semakin besar badan kita, berarti semakin banyak kita memerlukan energi gitu ya, semakin banyak kita perlu makan gitu ya, sama. Tumbuhan juga gitu, semakin besar ukurannya, maka semakin banyak air yang diperlukan. Nah, ketika hujan, air yang masuk ke dalam tanah itu sudah lebih dahulu diserap oleh tumbuhan, sehingga dapat mencegah terjadinya longsor. Itu ya. Oke, ini jawaban berikutnya nih. Jawaban berikutnya, tanah adalah lapisan yang berada di permukaan bumi yang berperan sebagai tempat hidup organisme yang ada di dalamnya. Ya betul, bisa jadi. Kemudian fungsinya atau peran tanah sebagai tempat hidup bagi organisme tanah, penyedia keperluan manusia, penyedia dan penyaring air. Yang ketiga tidak ada. Yang keempat tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Pupuk kimia secara berlebihan. Nah, dampaknya kira-kira, dampaknya dari pupuk kimia itu sendiri terhadap tanah, kira-kira apa? Bacakan dulu. Yang pertama, membuat tanah tidak subur sehingga organisme tanah bisa mati. Ya. Kemudian yang kedua, bisa merusak kesuburan tanah sehingga organisme di dalamnya mati. Oke, sama. Ya, yang ketiga pun juga sama. Organisme penyubur tanah bisa mati. Benar ya? Karena dampak langsung pupuk terhadap tanah gitu ya. Di dalam tanah itu kan strukturnya itu kan berongga juga ya. Tanah itu strukturnya berongga juga. Pasti ada udara juga di situ ya. Jangankan tanah begitu, tubuh kita pun juga di dalam tubuh kita bisa kemasukan udara juga begitu kan, tidak hanya melalui hidung ataupun mulut gitu kan. Nah, sama, itu juga di tanah pun juga ada udara. Dimana kalau misalkan kita memberikan pupuk gitu ya, terutama pupuk kimia, itu kan dapat juga menghasilkan udara-udara yang di luar dari udara yang diperlukan oleh organisme tanah. Bisa jadi udara yang keluar dari pupuk juga merupakan racun bagi organisme yang ada di dalam tanah, sehingga banyak organisme tanah yang mati. Makanya kadang kalau kita lihat struktur tanah yang diberikan pupuk gitu ya, pasti lebih keras jadinya ya. Strukturnya lebih keras, tidak gembur
tidak ya, gembur itu dalam artian begini, kalau kita pegang itu ada padatnya tapi tetap bisa hancur, itu kan gembur ya. Kalau dia tanah yang keras, yang ada pupuk kimia gitu ya, kita pegang itu keras, tapi begitu kita ketok-ketok itu kayak keluar seperti serpihan-serpihan debu begitu. Nah itu ya, itu salah satu ciri-ciri bagaimana tanah itu tidak subur dan juga bisa jadi kurang air. Oke, saya baca-baca lagi diskusi hasil-hasil diskusi di Moodle. Ya, tanah merupakan media yang digunakan manusia untuk membuat tempat tinggal dan mendukung kehidupan tumbuhan atau makhluk lain dengan menyediakan zat hara dan air. Oke. Yang kedua, bagaimana perannya tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan cara menyediakan hara dan air dan penopang tumbuhan. Mendukung kehidupan manusia sebagai sarana pembuatan tempat tinggal dan penyerapan air. Oke. Yang ketiga tidak ada. Yang keempat, bagaimana cara melestarikan organisme tanah. Yang pertama, menjaga dengan cara tidak membuang sampah sembarangan yang tidak dapat diurai oleh tanah sendiri. Ya. Ada bahan diskusi lagi nih. Kira-kira sampah yang bisa diuraikan oleh tanah itu sampah apa? Dan sampah yang tidak bisa diuraikan tanah itu sampah model apa? Yang tidak bisa diurai seperti apa? Oke, sudah ada satu pendapat masuk. Oke, ini ada pendapat satu masuk. Terima kasih. Sampah yang bisa diurai merupakan sampah organik, contohnya seperti cangkang telur atau mungkin daun-daunan. Ya. Kemudian sampah yang tidak bisa diurai itu adalah sampah organik, contohnya adalah plastik. Ya. Ya, ini sudah jadi pengetahuan bagi kita semua ya secara umum bahwa tidak semua sampah itu bisa dibuang sembarangan gitu saja, gitu ya. Jadi ada sampah yang bisa hancur oleh tanah atau diurai bahasanya ya. Dan yang berikutnya ada juga sampah yang tidak bisa hancur oleh tanah, gitu ya. Nah, contoh yang sampah yang bisa hancur oleh tanah itu adalah sampah organik istilahnya ya, alias yang berasal dari makhluk hidup. Seperti contohnya yang tadi disebutkan ada ini ya, sisa makanan, cangkang telur, daun-daunan, kulit buah-buahan dan sayur itu ya. Sayur yang mungkin sudah membusuk yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari sampah organik di mana sampah tersebut dapat hancur oleh tanah gitu ya dan juga dapat menghasilkan zat-zat yang memang diperlukan untuk menjaga kesuburan tanah. Gitu. Makanya kalau kita makan buah kadang gitu ya, mungkin siapa yang di rumahnya atau di kampungnya ada kebun gitu ya. Kalau kita lagi makan buah pasti kulitnya buang aja kulitnya sembarangan atau bijinya dibuang sembarangan gitu aja nggak apa-apa. Ya karena dari biji tersebut mungkin nanti bisa jadi pohon yang baru. Ya, kemudian dari kulit yang dibuang itu bisa menjadi makanan bagi organisme-organisme lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada sampah anorganik gitu ya, atau yang tidak bisa diurai atau tidak bisa dihancurkan. Contohnya ya barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti plastik ya, kaleng minuman, barang-barang elektronik gitu ya.
logam seperti itu. Nah, itu tidak bisa diuraikan. Ya. Kalau kayu kira-kira bisa diuraikan atau tidak? Kayu. Kayu kan termasuk bahan yang keras ya. Apakah kayu juga bisa diuraikan oleh tanah atau tidak? Ya, kalau kayu bisa ya. Kayu bisa karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dimana kalau misalkan berasal dari tumbuh-tumbuhan berarti bisa diuraikan juga. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 12.40 ya. Kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk diskusi-diskusinya ya, yang belum mengisi diskusi di Moodle harap bisa diisi untuk menambah nilai keaktifan, dan yang sudah menjawab di berbagai di kolom chat sini juga sudah terima kasih. Setelah nanti akan masukkan juga ke dalam poin tambahan. Oke, kita tutup pertemuan IPA kita pada hari ini. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk pelajaran yang hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah melalui diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi kami, sehingga kami bisa hidup menjaga lingkungan kami ya Tuhan. Dan Kau berkati untuk agenda kami selanjutnya, dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, selalu dampingi dan lindungi kami ya Tuhan, terutama lindungi kami dari pandemi yang saat ini sedang mewabah. Kiranya ini yang menjadi doa dan pansur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.